Sehat kakak. Puji Tuhan sehat. Bagaimana dirimu cantik, sehat? Alhamdulillah sehat. Syukurlah kalau begitu. Malam ini. Ya, saya membahas firman Tuhan, meninggikan memuliakan nama Tuhan Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Juru Selamat. Kak mau nanya dong kak, boleh nggak? Boleh cantik, silakan. Kak, kedudukan yang kan biasanya kakak kan aku mantengin terus tuh live-nya kakak. Nah, kalau di agama kakak tuh aku nggak mau ngajak debat, cuman mau nanya. Kalau di agama kakak tuh kedudukan Tuhan sama Tuhan Yesus sama Allah tuh gimana sih? Pengen tahu aja apa kalau di pandangan kakak gimana? Allah yang mana nih? Allah yang di agama kakak kedudukannya tuh gimana sih, maksudnya silsilahnya gitu? Tuhan Yesus itu ya Allah itu sendiri cantik, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Juru Selamat. Oh, berarti yang lahir ke dunia itu Allah tersebut melalui Tuhan Yesus gitu? Allah itu sendiri yang menyatakan diri kepada umat ciptaannya melalui Bunda Maria untuk menggenapi nubuatan di Kejadian 3:15 bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, kepala si iblis. Jadi dia ketika mau menyelamatkan kita dari kutuk kematian, dia datang melalui seorang perempuan yang namanya Bunda Maria untuk menggenapi nubuatan di Kejadian 3:15. Jadi kalau akhir dari kehidupan tuh gimana kalau di Kristen? Akhir kehidupan itu kalau di kami kan ada kiamat tuh. Kalau di Kristen gimana tuh? Oke. Firman Tuhan tertulis di Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, nanti di akhir zaman cantik, Tuhan Yesus akan membangkitkan semua manusia yang mati. Dan kalau semasa hidupnya dia taat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dibangkitkan untuk hidup yang kekal, masuk surga. Kalau dia tidak percaya, tidak setia, murtad dari Tuhan Yesus, melakukan kejahatan, dia dibangkitkan untuk dicampakkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu neraka. Wahyu 21 ayat 8. Dan Tuhan Yesus juga yang akan menghukum, ya, mencampakkan Tuhan-Tuhan palsu, Allah-Allah palsu, nabi-nabi palsu, ya, yaitu iblis ke dalam neraka yang tertulis di Wahyu 20 ayat 10. Makanya yang ditakuti iblis, Tuhan-Tuhan palsu, Allah-Allah palsu di hari zaman adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dialah Tuhan Yesus. Karena Alkitab berkata di Wahyu 19 ayat 16 bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Nah, aku mau nanya lagi ya kak, jangan bosan ya, pertanyaannya banyak. Jadi, iya nggak apa-apa. Mau masuk live-nya kakak. Iya. Jadi itu kan tuh tadi berarti ada juga kan hari akhir di agama kakak kan ada berarti kan. Nah terus kak, kalau misalnya nih dia kan keturunannya memang dasarnya udah Buddha, misalnya udah Hindu, udah Islam, terus dia nggak bisa masuk surga dong? Kalau kan tapi kan dia udah diajarin sama keluarganya memang ajaran itu, dan memang dia namanya kan kayak kakak tuh kakak udah dari lahir kan mungkin beragama ini. Nah jadi kan udah yakin tuh dari background keluarganya, berarti kayak nggak bisa masuk surga dong kak? Jadi mungkin di mute dulu cantik. Oh iya kak. Nih ya, saya langsung tunjukkan ayatnya aja ya cantik ya. Ini bisa dibaca. Orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji. Nah, baca semua teman-teman ya. Itu orang-orang pembumbun, orang-orang SUNDAL, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala
oleh api dan belerang, inilah kematian yang kedua. Jadi di sini firman Tuhan tertulis, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang pengecut itu yang ini, yang sebentar tobat, sebentar kumat. Terus dia merasa dirinya paling benar, tapi dia nggak pernah gimana ya? Kan banyak orang Kristen munafik. Ada juga orang Kristen itu munafik ya. Orang-orang seperti ini juga nggak masuk. Nah, kemudian yang melakukan kejahatan nggak bertobat gitu ya. Nah, Kristen munafik yang saya bilang itu yang ini. Yesus itu Tuhanku, tapi dia bukan Bapa, di atasnya masih ada lagi lebih tinggi. Itu munafik itu. Nah, orang-orang seperti itu juga akan diusir, yaitu Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nah, kalau orang-orang yang tidak percaya itu cantik, artinya dia tidak percaya Tuhan Yesuslah, Tuhan Allah dan Bapa, dialah segalanya, dialah seorang juru selamatnya, gitu ya. Jadi di situ tidak ada merek agama. Karena gini cantik, ada banyak yang saya tahu di KTP-nya bukan Kristen, ya, tapi dirinya ini, hatinya mencintai Tuhan Yesus, memuji memuliakan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan sudah segalanya bagi dia. Itu pasti selamat. Jadi bukan agama yang menyelamatkan, Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan. Jadi tuh Kak, aku tuh punya pemikiran nih Kak, tapi kalau salah dimaklumin ya Kak, karena aku kan bukan orang yang terlalu mendalami agama juga. Tapi kalau untuk membahas perihal Tuhan dengan membahas agama tuh kan beda ya Kak. Kalau agama tuh kan kayak tata cara atau ajaran untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kan. Karena tapi kalau aku tuh punya pemikiran kayak Tuhan itu keyakinan. Jadi mungkin ya Tuhan Yesus maupun Allah itu tuh hanya sebutan kita sebagai manusia untuk mencintai Tuhannya, namanya kan. Tapi kalau untuk keyakinan, aku rasa mungkin kita sama-sama satu Tuhan, cuman beda nama aja. Mungkin ya. Salah nggak sih pemikiran aku kayak gitu? Karena kan keyakinan tuh nggak ada yang salah nggak sih Kak? Kalau kita yakin punya Tuhan, jadi kita nggak salah dong apapun agama kita. Bener nggak? Kayak gitu. Oke, sebentar ya, saya tunjukkan ya. Nah, kalau kamu bilang cantik, kalau kamu bilang seperti ini ya, mungkin nama Tuhan Yesus itu, Allah itu hanya beda sebutan saja, tetapi kita itu menyembah Tuhan yang sama gitu ya, kamu dengan saya gitu ya. Oke, Alkitab berkata seperti ini. Alkitab berkata, sebentar dulu ya, mana dia? Bahwa tidak ada yang seperti dia ya, tidak ada yang sebanding. Iya, memang nggak ada yang sebanding sama Tuhan ya kan Kak. Siapapun nggak ada yang bisa menandingi Tuhan. Maksud aku tuh kita tuh mungkin meyakini satu Tuhan Kak. Tapi mungkin dalam penyebutan Kakak tuh Tuhan Yesus. Sedangkan kami umat Muslim itu Tuhan Allah, Tuhan kami. Mungkin tujuan kita tuh sama-sama menyembah satu Tuhan yang sama, hanya saja mungkin nama kita tuh meyakini namanya saja yang berbeda. Salah nggak sih kayak gitu Kak? Salah, karena Tuhan Yesus bukan Allah SWT. Tapi tadi Kakak bilangnya Tuhan Yesus itu Allah itu sendiri. Iya, Allah itu sendiri sang pencipta langit dan bumi. Tapi bukan Allah Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Enggak, terus kalau Kakak bilang tadi barusan Allah itu bukan, tadi Kakak kan waktu baru-baru kita gabung, Kakak bilang Tuhan Yesus itu Allah itu sendiri. Terus sekarang Kakak bilang Allah itu bukan Tuhan Yesus, terus gimana dong? Maaf ya Kak, kan aku mau tahu nih maksudnya gimana nih. Iya. Aku nggak ada maksud apa-apa ya Kak, aku tuh pengen tahu aja gitu kan, karena selama ini aku nonton live-nya Kakak tuh, aku tuh belum sinkron, orang tuh pada ngajakin debat-debat gitu loh, nggak jelas. Kan aku pengennya diskusi aja, kan lebih asik kan Kak kalau diskusi. Iya, jadi gini ya.
Kalau dalam Alkitab itu kan Tuhan Yesus Kristus itu kalau bersumpah, dia bersumpah demi dirinya sendiri. Nah, kalau di kitabmu kan Allahmu bersumpah demi apa ya? Bisa nggak kamu tunjukkan ayatnya? Nih sebentar, mohon maaf ya. Kalau Nih, gini Mbak. Mohon maaf ya Mbak, saya ambil kitabmu ya. Di Al-Insyikak 16, maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Jadi kalau Tuhanmu kan, kalau Allahmu itu kan bersumpah demi cahaya merah. Cahaya merah itu kan istilahnya ciptaan ya. surat apa tadi Kak? Al-Insyikak 16. Bisa udah lihat? Bentar Kak ya. Lemot ini HP-nya jelek. Jadi kemudian juga di At-Takwir 15, aku bersumpah demi bintang-bintang. Bintang-bintang itu kan ciptaan. Cahaya merah itu kan ciptaan. Nah, kalau Tuhanmu kan bersumpah kepada ciptaan gitu, bersumpah demi ciptaan gitu ya. Sorry, Ngerti nggak? boleh nggak nyambung? Jadi kalau ini kan kita diskusi nih ya, nggak apa-apa. Jadi kan kalau menurut aku nih Kak, ya balik lagi tadi kan yang aku bilang sama Kakak, ya ini kan cuman atas keyakinan kita nih umat masing-masing beragama gitu. Sebenarnya tuh kalau menurut aku tuh kalau untuk agama tuh kita harusnya berdiskusi, bukan berdebat ya Kak ya. Karena kan kita semuanya baik nih tujuannya kan. Nah kalau menurut aku, kenapa sih Allah itu bersumpah demi cahaya bukan demi dirinya sendiri? Karena dia tuh meyakini beliau dirinya yang esa itu kan, dia mau membuktikan kepada umatnya, ini loh demi ini, mereka ini yang aku ciptakan gitu kan. Demi yang mereka aku ciptakan, berarti Allah tuh mempertaruhkan semua yang dia ciptakan untuk meyakinkan kami umatnya gitu kan, supaya kami itu yakin, ini loh buktinya, saya sudah menciptakan ini gitu. Itu kan menurut kami umat Islam. Mungkin dari agama Kakak kan keyakinannya karena Tuhan Yesus yang kalau yang memuliakannya Bapak ya Kak ya. Tuhan Yesus kan membawa dirinya sendiri untuk membuktikan bahwasanya demi diri saya sendiri saya sudah menciptakan kalian. Mungkin hanya beda di kosakata sih Kak. Kalau menurut aku ya Kak. Tapi kalau penjelasan menurut Kakak gimana? Kan kita beda pandangan nih. Iya. Kalau kita ya manusia bersumpah nih, sumpah demi Tuhan ya, karena Tuhan itu lebih tinggi dibanding kita ya. Kemudian juga kalau pejabat dilantik ya, bersumpah di atas kitabnya, karena kitabnya kan lebih tinggi dibanding dia gitu ya. Nah, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah bersumpah demi ciptaan, demi apapun gitu, karena tidak ada yang setara dengan dia gitu ya. Di Kejadian 22 ayat 16 katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Jadi Tuhan Yesus itu selalu bersumpah demi dirinya sendiri, bukan demi yang lain. Kalau dia bersumpah demi yang lain, artinya ada yang lebih, berarti yang dia bersumpah demi yang lain itu ya, contoh kayak Tuhan Yesus. Contoh Tuhan Yesus bersumpah, aku bersumpah demi bumi. Artinya bumi lebih tinggi dibanding Tuhan Yesus. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah bersumpah demi ciptaan yang ada ya, demi siapapun. Dia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada yang setara dengan dia ya, tidak ada yang sebanding dengan dia. Nah, sedangkan Tuhan mau bersumpah demi ciptaan ya. Nah, itu perbedaannya. Itu perbedaan yang pertama. Makanya Tuhan yang kamu sembah dengan saya berbeda ya. Tuhan yang disembah orang Yahudi dan Kristen dengan Islam itu berbeda. Terus yang kedua, Tuhan kalian kan tidak pernah menyatakan diri kepada umat ciptaannya ya. Betul ya? Nah, sedangkan Tuhannya orang Yahudi dan Kristen, dia sering menyatakan diri, menampakkan diri kepada umat ciptaannya, membuktikan dia ada, nyata, dan juga sangat mengasihi ciptaannya ya. Terus yang ketiga Mbak, Tuhan Yesus Kristus itu terbukti maha pengampun ya,
melalui karyanya di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dia terbukti maha pengampun melalui karyanya di atas kayu salib. Karena di dalam hukum Taurat, untuk mengampuni dosa itu harus melalui darah, ya. Nah, makanya Tuhan itu datang untuk memberikan darahnya supaya kita hidup kekal. Nah, kalau yang selama ini, mohon maaf ya, udah berapa muslim yang naik ke sini, kalau saya tanya apa bukti Tuhanmu maha pengampun, belum ada yang bisa jawab. Karena pengampunan itu berkaitan tentang keselamatan kekal hidup di sorga. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah terbukti maha pengampun melalui darahnya yang tertumpah ya di atas kayu salib, karena Tuhan berfirman, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan terbukti ketika dia mati, dia turun ke alam maut, dia membebaskan roh-roh yang terpenjara di dunia kematian, sehingga ketika Tuhan bangkit, mereka pun dibangkitkan Tuhan Yesus dan ditempatkan di tempat tinggi, yaitu surga, ya, yang tertulis di Efesus 4 ayat 8 sampai 10, Matius 27 ayat 50 sampai 53. Nah, di situ saja sudah berbeda. Kalau Tuhan Yesus terbukti betul-betul dia maha pengampun, ya. Nah, terus yang perbedaan yang selanjutnya, hanya Tuhan Yesus yang membuktikan dia maha kuasa, ya, yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Makanya hanya Tuhan Yesus yang bisa membelah laut, membangkitkan orang mati, menciptakan mata yang baru bagi yang buta, dan juga dan membangkitkan siapa yang dikehendakinya, ya. Lalu perbedaan yang selanjutnya, hanya Tuhan, semua memang agama mengklaim bahwa Tuhannya sang pencipta, ya. Tetapi mari kita uji siapa pencipta yang sejati, yaitu dengan bukti-bukti validasi yang tersaji di dalam kitab kita masing-masing. Nah, hanya Alkitab cantik, mohon maaf ya, hanya Alkitab yang bisa memberitahu apa saja yang diciptakan Tuhan Yesus dari hari pertama sampai hari ke-6 dengan sistematis dan teramat baik. Kalau Alkitab itu yang nulis siapa, Kak? Jadi bentar dulu. Artinya kamu terus yang ini lagi perbedaan yang selanjutnya. Alkitab itu ditulis 40 nabi dan rasul, ya. Sehingga ini kebenaran yang hakiki karena penulisnya bukan satu orang, tetapi 40 nabi dan rasul. Mereka hidup di zaman yang berbeda, tahun yang berbeda, ya, dengan rentang waktu yang sangat jauh. Namun 40 nabi dan rasul ini secara harmonis menuliskan bahwa Tuhan Yesuslah sang pencipta segala sesuatu, yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia, dan juga karyanya di atas kayu salib. Nah, kalau kita mau kan istilahnya, mohon maaf nih, betul hanya istilahnya dari nabi ini ya, nabimu ya. Terus nabimu mendapat wahyu dari siapa? Oh, ini kalau kitab kami. Jadi Allah menurunkan wahyu ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Berarti Allah bukan langsung ya menjumpai Muhammad ya? Perantara. Karena kalau sebentar ya Kak. Kalau menurut yang saya pernah dengar ceramah dari, kalau kami kan ada ustadz-ustazah namanya kan. Nah, itu tuh Allah tuh memang, kita manusia itu tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk melihat atau bertemu langsung dengan Allah di saat di dunia ini, karena memang Allah itu sempurna itu, sehingga Allah itu kan, kalau menurut kami, Allah itu kan berzat atau cahaya kan. Jadi mata kita manusia itu nggak akan pernah sanggup untuk melihat cahayanya yang begitu terang benderang gitu kan. Ya, itu kan menurut agama kami nih Kak. Nah, terus kalau untuk aku nih banyak nih pertanyaan ke kakak nih. Sorry nih, kakak nggak bakal. Tapi bentar ya, sebelum kamu pertanyaan selanjutnya, tadi kamu menjelaskan eksistensi Tuhanmu itu adalah cahaya terang yang benderang gitu ya? Bukan eksistensi Kak. Jadi kalau pemahaman aku nih, kakak jangan bilang itu buat umat muslim ya. Ini eksistensi itu maksudnya keberadaannya, kan kamu bilang Tuhanmu itu adalah cahaya terang ya, cahaya terang yang benderang gitu ya. Kalau boleh saya tahu di mana tertulis bahwa Tuhanmu itu adalah cahaya terang yang benderang gitu ya, di mana tertulis? Oh, kalau tertulisnya kan aku udah bilang nih dari awal, aku bukan orang yang terlalu mendalami agama nih Kak. Cuman setahu aku di dalam surat An-Nur tuh ada sih yang menyatakan bahwasannya Allah cahaya terang benderang. Beliau ada kalimat yang menyatakan, kalau nggak salah aku di surat An-Nur tuh Kak, kalau nggak salah ya, surat An-Nur. Nah, kalau untuk kenapa sih aku meyakini bahwasanya Allah itu benar-benar
Tuhanku itu aku selalu baca di surat Al-Ikhlas artinya, yaitu Allah itu esa, Allah itu satu, ya kan. Cuman aku nggak pernah mendebatkan agama lain karena apa? Karena balik-balik lagi keyakinan sih kak. Kalau menurut aku ya kak, balik-balik lagi keyakinan. Ini yang ngomong Eza ya kak, bukan Muslim, bukan Islam yang ngomong, ini Eza. Jadi siapapun Tuhannya yang kita yakinin itu siapa, itu kan balik lagi ke dalam diri kita kan kak. Jadi mau itu Kristen, mau itu Buddha, Hindu, Islam, itu tuh balik-balik lagi ke diri kita manusia. Kita percayanya ke siapa tuh Tuhannya kan gitu kak. Nah, oh iya kak, aku mau nanya nih. Kan tadi kakak bilang Tuhan Yesus bakal menyelamatkan umat-umatnya ya. Tapi sebentar sebelum ke situ, takutnya karena saudari kan sering menonton live saya ini, takutnya saudari kopas dari penjelasan saya tentang siapa Tuhanmu gitu. Karena kan gini, karena kan ketika saya tanya dirinya, saudari tidak tahu. Sebab ketika saya live ada yang bertanya tentang Tuhan saya itu seperti apa, ya. Saya selalu memang menjelaskan eksistensi atau keberadaan dari Tuhan Yesus itu adalah cahaya terang tak terhampiri. Dialah terang yang sesungguhnya. Yohanes 1:9. Bentar, ya. 1 Timotius 6:16, ya. Justru karena Tuhan kami itu sangat sempurna, Dia bisa menyatakan dirinya dari yang tidak terlihat menjadi terlihat. Itulah kesempurnaan Tuhan itu. Kalau Dia itu tidak pernah menyatakan dirinya, ya bagi iman Kristen Dia tidak sempurna. Artinya Dia itu hanya hayalan gitu. Kalau Dia tidak pernah menyatakan diri, ya. Jadi eksistensi Tuhan Yesus itu memang di 1 Timotius 6:16, Dialah cahaya terang yang tak terhampiri, dan seorang manusia pun atau siapapun gak akan mampu melihat Dia. Memang itu betul, Alkitab sangat mengakui bahwa memang Tuhan Yesus itu wajah Dia yang sesungguhnya, cahaya terang yang tak terhampiri. Dia adalah Roh yang berkuasa. Gak akan pernah ada yang bisa melihat Dia siapapun, bahkan malaikat sekalipun gak akan mampu melihat Dia. Karena apa? Ya, Dia cahaya terang yang tak terhampiri oleh siapapun. Makanya, ya, supaya kita nggak hangus melihat Tuhan Yesus, supaya kita nggak mati, Dia menyatakan diri dalam wujudnya, di mana wujudnya itulah prototipnya kita. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu Dia adalah tidak terlihat karena cahaya terang tak terhampiri, Roh yang berkuasa, tapi Dia juga bisa terlihat atau menyatakan diri kepada umat ciptaannya dengan wujudnya sendiri supaya kita bisa melihat Dia. Nah, itulah eksistensi Tuhan Yesus yang sejati. Makanya kenapa saya bilang di mana tertulis bahwa Tuhanmu itu adalah cahaya terang yang benderang, ya, cahaya terang yang benderang. Saya minta dalilnya, saudari nggak bisa nunjukin. Makanya saya bilang mohon maaf, takutnya kamu kopas jawaban-jawaban dari Alkitab gitu. Tapi nggak apa-apa kalau nggak bisa menunjukkan. Ya, jadi kan aku tadi udah apa namanya disclaimer tuh dari awal tuh sama kami Kana kan. Aku nih kan aku umat manusia biasa yang punya keyakinan, kakak punya keyakinan. Keyakinan aku terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kakak kan Tuhan Yesus Kristus. Yang aku bilang semuanya benar. Aku nggak mau memperdebatkan agama karena menurut aku kak, agama kakak lurus banget, agama aku juga lurus banget nih. Tapi kan itu kan versi kita masing-masing tuh. Cuman aku di sini kan mau ngajakin diskusi karena aku juga pengen tahu sih Kristen tuh seperti apa. Ternyata kan memang setelah aku dengar dari kakak, bagus kok, memang lurus juga kok untuk agama kakak dan untuk umatnya. Tapi kan untuk agama kami juga punya buktinya sama tuh tadi. Ada yang cahaya terang benderang. Sama kok kalau kakak bisa. Nggak apa-apa kok kalau kakak mau dengerin ceramahnya dari Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, itu banyak kok yang menerangkan bahwasanya Allah itu merupakan nur dan cahaya, nur atau cahaya gitu kan. Nur itu kan dalam bahasa Arab kak, dalam bahasa Indonesia itu artinya cahaya. Nah itu menurut aku ya kak, pemahaman orang awam. Nah terus yang mau aku tanyakan tadi, kakak itu aku tuh pernah denger tuh, katanya kalau tadi bukan pernah dengar, tadi kakak ngomong, aku denger katanya kalau Yesus tuh bakal nyelamatin kita di hari akhir tuh. Gimana nyelamatin umatnya maksudnya? Umatnya di hari akhir. Gitu ya, bener nggak? Aku salah nggak tadi dengarnya? Iya. Jadi gimana? Silakan. Nah kan Tuhan Yesus tuh bakal nyelamatin umatnya di hari akhir tuh. Kan sama tuh sebenarnya alurnya. Allah juga bakal menyelamatkan umat Islam di hari akhir. Cuman kan kalau Allah itu kan Allah itu maha pengampun kak. Aku memang nggak punya dalilnya. Aku nggak punya
ayatnya, aku nggak punya rujukannya, aku nggak tahu landasannya. Tapi balik lagi ke keyakinan nggak sih Kak? Karena kenapa aku bilang Allah itu Maha Pengampun? Sampai hari ini umat Islam masih dikasih nafas, masih dikasih rezeki, padahal dia banyak ngelakuin dosa. Sama kayak kakak bilang, nggak semua orang Kristen itu baik kan? Sama nggak semua orang Islam itu juga baik. Banyak kok orang-orang Islam yang munafik, tapi Allah tuh masih kasih kami pengampunan. Apa buktinya kalau kita minta bukti? Buktinya kami masih dikasih nafas. Ya kan? Kami masih dikasih nafas, kami masih dikasih rezeki. Coba gimana menurut kakak? Apa itu nggak bisa dijadikan bukti, Kak? Sebentar dulu ya. Jadi gini, satu-satu dulu kita selesaikan. Artinya saudari kan nggak bisa menunjukkan dalil di mana tertulis bahwa Tuhanmu itu cahaya terang yang benderang gitu ya. Karena gini cantik, mohon maaf ya. Jawaban-jawaban dalam Alkitab itu sering dikopas para netizen yang bertanya di sini. Contoh ya, saya kan selalu menjawab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia jawab, sejak kapan Yesus Kristus jadi Tuhan? Saya jawab berdasarkan dalil di Kolose 1 ayat 16 sampai 17 ya. Dialah sang pencipta segala sesuatu, dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada dan segala sesuatu ada dalam dia. Nah ternyata ada yang kopas itu dijadikan jadi imannya. Terus dia bilang gini, sang pencipta itu kan sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Kamu tahu dari mana itu? Dari kitab saya. Kitab mana? Al-Quran. Di mana tertulis? Nggak bisa ditunjukin. Ternyata dia kopas dari Alkitab gitu. Nah makanya kenapa saya minta dalil supaya jelas gitu. Artinya kita tidak asumsi atau kopas dari kitab lain gitu. Tapi kalau Mbak nggak bisa jawab, jangan selalu bilang oh sama kok gitu ya. Nah sebelum tahu dalilnya di mana, lebih bagus Mbak pelajari lagi. Jangan langsung cepat menyimpulkan sama dengan Alkitab gitu. Ya, oke nih, yang bagian Nur Cahaya mungkin aku salah nih Kak. Aku nih yang salah, bukan Islam ya. Aku yang salah karena aku kurang tahu nih dengan agama aku sendiri ya. Kurang paham, kurang mendalami perihal agama aku sendiri. Tapi